Saya mengingatkan melalui pasal 11. Jadi saya tidak pernah menggertak, mengancam. Bapak kan orang hukum, definisi pengancaman itu apa tahu itu. Ya. Saya dengar tadi Pak Mahfud mengatakan saya menghalang-halangi penyidikan. Mana penyidikannya, Pak? Ini belum ada penyidikan di sini, Pak. Seandainya memang sudah penyidikan, apakah perbuatan saya di forum ini termasuk menghalang-halangi penyidikan? Jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Setiap orang, Pak, ada noda hitam. Itu Allah, Pak, yang menjaga itu, Pak. Kita diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan. Kita satu iman. Bapak punya Al-Imran 26-27, Pak. Jadi jangan sekali-kali kita mainkan itu, Pak. Bapak koordinator, punya polisi, punya apa, punya ini semua. Bisa teori arteri, bisa, Pak. Tapi azab Allah akan tiba. Saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Saya bacakan dalilnya, wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nolapuna sine previa lege punali. Ini dalam hukum Birna. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Arteria Dahlan, Serang, Mahfud MD dengan azab dari Tuhan, langsung dibalas warganet kalah debat, bawa azab. Arta Ekonomi, Jakarta dalam sidang bersama Menko Polhukam Mahfud MD dengan anggota Dewan Komisi 3 DPR RI pada Rabu, tanggal 31 Maret tahun 2023, Arteria Dahlan tampak tidak terima dengan pernyataan Mahfud yang menyebutnya menghalang-halangi penyidikan. Ia pun mempertanyakan penyidikan mana yang dimaksud Mahfud, mengingat sekarang tidak ada penyidikan. Saya tidak pernah menggertak, mengancam. Bapak kan orang hukum, jadi definisi pengancaman itu pasti tahun. Saya dengar tadi Pak Mahfud mengatakan saya menghalang-halangi penyidikan. Mana penyidikannya, Pak? Tanya Arteria dalam rapat DPR. Ini belum ada penyidikan di sini, Pak. Seandainya memang sudah ada penyidikan, apakah perbuatan saya di forum DPR ini termasuk menghalang-halangi penyidikan? Sambungnya, Arteria bahkan menantang Mahfud untuk melaporkan dirinya ke pimpinan, jika memang terbukti melakukan perintangan penyidikan. Menurutnya, skenario terburuk yang bisa diterimanya adalah dipecat dari anggota dewan. Kita sekaligus sekolah hukum sama-sama lagi nih, kalau memang modelnya seperti itu. Pak, makin Bapak ancam saya makin semangat. Saya baru melihat ternyata Pak Mahfud modelnya seperti ini, Pak, ucap Arteria. Makin Bapak lapor ke atasan ke pimpinan, saya semakin semangat. Resiko terburuknya saya dipecat, Pak. Tapi saya dipecat dengan terhormat pada saat saya memperjuangkan kebenaran yang saya yakini. Gak apa-apa, nanti laporin aja kalau model mainnya seperti itu, tantangnya. Lebih lanjut, Arteria malah membawa-bawa azab dalam pernyataannya ke Mahfud. Ia menyebut seorang Mahfud yang memegang jabatan Menko Polhukam memang bisa melaporkan dirinya. Namun, ia menegaskan semua itu akan dibalas azab. Setiap orang, Pak, ada noda hitam, itu Allah lah yang menjaga itu. Kita diberikan kehormatan, kita diberikan kemuliaan. Kita satu iman. Jadi jangan sekali-kali kita mainkan itu, Pak, ucap Arteria.
Bapak koordinator punya polisi, punya apa punya ini semua, bisa laporkan arteri, bisa Pak. Tapi azab Allah akan tiba. Betul Pak, gak boleh. Sekarang Bapak berkuasa gak apa-apa. Harusnya Bapak bangga punya saya, seperti saya bangga dengan Bapak kala itu, lanjutnya.